Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah presentasi terkait pemecahan masalah siswa. Adapun penjelasan pada presentasi saya kali ini akan saya paparkan penjelasan presentasi ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Yang kedua adalah elaborasi akar masalah. Yang ketiga adalah alternatif solusi. Dan yang keempat adalah hasil pemecahan masalah. Identifikasi masalah yang saya temukan ketika saya memberikan materi terkait keharusan melakukan suatu tindakan. Pada topik tersebut, saya menemukan persoalan atau kendala yang saya temukan pada siswa saya. Siswa belum mampu menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk memaparkan informasi terkait keharusan melakukan suatu tindakan atau kegiatan pada waktu yang akan datang, saat ini, atau waktu lampau sesuai dengan konteks penggunaannya. Saya menemukan bahwa pada pembelajaran ini, siswa saya belum mampu menggunakan unsur kebahasaan kalimat dengan menggunakan pola should plus simple, should plus continuous, should plus perfect. Adapun elaborasi akar masalah yang saya temukan dari persoalan yang dialami oleh siswa saya, masalah yang muncul itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yang berasal dari adanya motivasi siswa. Faktor internal yang berasal dari motivasi siswa. Dan faktor internal yang berasal dari penguasaan dasar siswa terkait materi yang diajarkan pada kesempatan itu. Faktor eksternal, faktor kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal, faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan belajar dan media belajar yang kurang mendukung kepada siswa terkait materi yang diajarkan pada kesempatan itu. Untuk memecahkan persoalan tersebut, saya melakukan beberapa alternatif solusi berikut ini. Yang pertama, saya melakukan alternatif solusi dengan pengenalan kata kerja berbentuk model kepada peserta didik saya. Langkah yang kedua yang saya lakukan adalah melakukan pengenalan terhadap siswa saya, pengenalan arti kata kerja berbentuk model terkait keharusan kepada peserta didik saya. Alternatif solusi yang ketiga, saya melakukan pengenalan fungsi penggunaan kata kerja berbentuk model terkait keharusan kepada peserta didik saya. Yang keempat, saya melakukan penerapan kata kerja berbentuk model terkait keharusan dalam konteks kehidupan sehari-hari kepada peserta didik saya. Dari alternatif solusi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, diperoleh hasil pemecahan masalah sebagai berikut. Yang pertama yang saya temukan adalah siswa mulai memahami apa itu modal. Dibuktikan dengan perkembangan siswa dapat memberikan contoh kalimat sederhana menggunakan kata kerja berbentuk modal. Hasil pemecahan masalah selanjutnya adalah saya menemukan siswa mulai memahami apa itu modal should. Dibuktikan dengan siswa dapat memberikan contoh kalimat sederhana menggunakan kata kerja berbentuk modal should. Hasil pemecahan masalah selanjutnya yang saya temukan adalah siswa mulai memahami apa itu fungsi modal should. Dibuktikan dengan siswa dapat memberikan contoh kalimat sederhana menggunakan kata kerja berbentuk modal should
sesuai dengan konteks situasi yang diberikan. Hasil pemecahan masalah yang saya temukan selanjutnya adalah siswa mulai memahami struktur teks penggunaan modal should. Dibuktikan dengan siswa dapat membuat contoh kalimat sederhana menggunakan kata kerja berbentuk modal should sesuai dengan konteks situasi yang diberikan. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam menyimak video saya terkait dengan pemecahan masalah pembelajaran siswa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.